kita inginkan. Karena ada malaikat yang ada di kanan kiri kita. Ya. Makanya Rasulullah katakan di antara waktu mustajab dari kita untuk berdoa yaitu di antara dua azan dan iqamah maksudnya, karena ada malaikat di situ. Dan ketika kita berdoa para malaikat berkata apa? Amin walaka bimislim. Amin dan begitu juga untukmu. Kalau kita mendoakan saudara kita, kalau kita mendoakan untuk kebaikan kita, para malaikat akan mengaminkan dan akan mendoakan rahmat untuk kita. Masya Allah. Ya. Jadi ini waktu perlu ditandai, karena malaikat mendoakan kita. Lalu yang kedua, ahlu soffil awal. Ahlu soffil awal. Orang-orang yang terbiasa duduk di soft pertama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Innallaha malaikatahu, dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad dan Abu Daud, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah merahmati dan para malaikatnya mendoakan rahmat untuk orang-orang yang berada di saf awal. Ya. Berada di saf awal. Maka bergegaslah untuk mencari saf awal. Dan tidak ada itsar dalam ibadah. Bapak-bapak, kalau saf awal kosong satu orang, terus Anda dilarang untuk mempersilahkan orang lain untuk maju. Monggo Pak, ya, panjenengan mawon, itu tidak boleh. Itsar itu dalam hal muamalah. Dalam hal ibadah, kaidahnya bukan itsar. Itsar itu mendahulukan saudara kita yang lain. Kaidahnya dalam ibadah itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu, ya. Jadi saf awal ini penting. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana Ustaz? Ibu-ibu ya lihat masjidnya. Karena kata Rasulullah, inna khairas sufufur rijal. Ya. Inna khairas sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik safnya laki-laki adalah yang paling depan, dan sebaik-baik safnya perempuan adalah yang paling belakang. Kalau memang kondisinya adalah antara laki-laki dan perempuan saternya hanya sater 1/4 meter atau setengah meter, sehingga yang perempuan dan laki-laki terlihat, maka hadis ini berlaku dalam artian sebaik-baik safnya perempuan itu yang terakhir dan saf awalnya perempuan itu yang terakhir. Ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, karena para ulama membahas tentang maqasid dari hadis ini, misalnya dalam keadaan masjidnya memang saternya itu penuh sampai atas, sehingga akhwat dengan ikhwan itu tidak bisa saling memandang dan tidak bisa saling melihat, maka itu diperbolehkan mengisi saf pertama dulu. Intinya ketika terhindar dari fitnah, gitu ya, maka saf awal lebih afdal daripada saf belakangnya. Nah, ini yang kedua hadis ya. Jadi ini penting untuk kita pahami bahwa ahlus shaffil awal itu mendapatkan doa dari para malaikat. Dan saya sholatnya shaf awal terus kan, sholat sendirian gitu ya. Apa sholatnya masbuk, sholat sudah bubar terus saya baru datang, shafnya di shaf awal, itu beda kaidah. Ini maksudnya adalah shaf pertama ketika sholat jamaah itu didirikan. Terus yang ketiga adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu ridwan bima yasna, karena mereka ridho atas apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Fa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang ahlul ilmi dimintakan ampunan untuknya oleh semua makhluk Allah yang ada di langit dan semua makhluk Allah yang ada di bumi. Tidak hanya malaikat.
Orang-orang yang datang ke majelis ilmu, yang mintakan ampunan itu semua makhluk Allah yang ada di langit. Siapa? Penduduk langit, para malaikat, para bidadari. Ya. Itu semuanya memohonkan ampunan kepada para penuntut ilmu. Dan lalu kita ketahui para ulama membahas berapa jumlah penduduk langit. Jumlah penduduk langit itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada penduduk bumi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau penduduk bumi hari ini itu ada 7 miliar yang masih hidup. Penduduk langit itu jauh berkali-kali lipat. Ya, kalau